warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara-cara membentuk keluarga yang islami. Pemirsa yang dirahmati Allah, menikah di dalam Islam adalah menyempurnakan sebagian dari perintah Allah. Oleh sebab itu, menikah berarti melakukan ibadah atas nama Allah. Kemudian setelah menikah, maka akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis menurut pandangan Islam. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenis sendiri. Semua cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian gambaran dari terciptanya sebuah keluarga yang harmonis menurut pandangan agama Islam. Sebagai umat muslim yang baik, tentu kita menginginkan memiliki sebuah keluarga yang islami, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat penegakan adab-adab Islam, baik yang menyangkut masalah perseorangan maupun yang menyangkut masalah anggota keluarga secara keseluruhan. Adapun landasan dari terbentuknya suatu keluarga yang islami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kegiatan yang mereka seperti berkumpul, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan lain sebagainya, semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengharapkan agar rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah, atau yang islami. Lalu bagaimana caranya untuk meraih hal tersebut? Yang pertama adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah. Kedua, memperkokoh rasa cinta. Kemudian saling menghormati, saling menutupi kekurangan, kerjasama di dalam keluarga, dan menfungsikan rumah tangga secara optimal. Pemirsa yang dirahmati Allah, rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah, seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah ibadah yang salah satu unsur yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang islami. Hal ini dimulai dari sebelum pernikahan terjadi, yaitu dalam proses memilih calon pasangan, kemudian khitbah, hingga berlanjut dalam proses pernikahan. Jika hal-hal tersebut dilakukan secara islami, insya Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan menemukan kemudahan dalam penyelesaiannya. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka tunduk pada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah memperkokoh rasa cinta. Cinta merupakan perekat dalam kekokohan kehidupan rumah tangga. Bila rasa cinta suami kepada istri atau sebaliknya telah hilang dari hatinya, maka hancurlah rumah tangga, dan itu semua akan sulit dihindari. Oleh karena itu, suasana cinta, mencintai harus saling ditumbuh suburkan atau diperkokoh. Tidak hanya pada masa-masa awal kehidupan rumah tangga, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya, hingga suami istri mencapai masa tua dan menemui kematian. Rasulullah SAW bersabda, sebagai seorang suami yang berhasil dan bisa menumbuh suburkan rasa cinta
kepada semua istrinya, sehingga istri yang satu mengatakan dialah yang paling dicintai oleh Rasul. Begitu juga dengan istri yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian nasihatilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya, yaitu paling atas. Maka jika kalian para suami keras dalam meluruskannya atau membimbingnya, pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya, yakni tidak membimbingnya, maka tetap akan bengkok. Nasihatilah istri-istri atau para wanita dengan cara yang baik-baik saja. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati. Saling cinta mencintai itu harus memperkokoh dengan saling hormat menghormati. Suami hormat kepada istri dengan memberikan penghargaan yang wajar terhadap hal-hal baik kepada istrinya. Begitu juga dengan istri terhadap suaminya, dengan menerima apa-apa yang diberikan suami meskipun jumlahnya tidak banyak. Dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah, beliau telah mencontohkan kepada kita betapa beliau berlaku baik kepada keluarganya. Dalam hadis riwayat Tabrani beliau bersabda, orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Yang keempat yaitu bisa saling menutupi kekurangannya. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Disebutkan, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang. Saling menghangatkan dan dapat menguatkan dalam kondisi apapun. Baik suami maupun istri diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain. Karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya. Jadi ada kekurangan dari suami ataupun istri. Tidak hanya kekurangan dari segi fisik, tapi juga sifat-sifatnya, kekurangan dari ekonominya, ya, semua harus ditutupi bersama-sama. Jadi itu ya jangan diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Ataupun kepada kakaknya ataupun adiknya dan ataupun sahabatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Meskipun demikian, dengan maksud untuk konsultasi dan perbaikan atas persoalan keluarga kepada orang yang sangat dipercaya atau kepada ahlinya seperti psikolog, maka seseorang boleh saja mengungkapkan kekurangan sifat-sifat suami atau istri demi untuk memperbaikinya. Jadi konsultasinya harus sesuai dengan yang diharapkan, tidak boleh dengan sembarangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yaitu kerjasama di dalam keluarga. Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tentu saja banyak beban yang harus diatasi. Misalnya beban ekonomi, dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan istri harus membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak, yang dalam kaitan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menghasilkan anak-anak yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, memfungsikan rumah tangga secara optimal. Masa sesudah menikah juga harus dijalani dengan memfungsikan keluarga secara optimal. Mungkin sehingga rumah tangga itu tidak sekedar untuk singgah sebagaimana terminal, tetapi semestinya rumah tangga itu difungsikan sebagai tempat kembali guna menghilangkan rasa penat dan memperbaiki diri dengan pengaruh yang tidak baik. Oleh karena itu, keluarga harus dioptimalkan fungsinya. Juga
sebagai tempat untuk mengokohkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama anggota keluarga, sehingga bisa dihindari sikap individual antar sesama anggota keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah, cerminan keluarga teladan adalah keluarga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah dan kisah Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Bagaimana Sayyidah Khadijah mendukung dakwah Nabi secara total. Juga bagaimana Bunda Hajar yang selalu taat dengan keputusan yang telah Allah tetapkan atasnya. Keluarga inilah keluarga yang patut dijadikan contoh. Suami dan istri keduanya adalah ahli taat, ahli ibadah, ahli tauhid, ahli Al-Quran, ahli sedekah, dan ahli sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga itu merupakan fondasi awal pergerakan hidup seseorang. Dari setiap orang yang ditempa, dibina, dan dilatih agar menjadi manusia seutuhnya. Wajar jika dikatakan bahwa keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dalam membentuk karakter setiap orang. Sebab itu, keberadaan keluarga sangat urgen sekali untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Banyak kesuksesan dan kebaikan lahir dari keluarga yang taat. Sebaiknya banyak problema sosial terjadi disebabkan oleh roh keluarga yang hilang. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang sudah disebutkan di atas, kita mampu melaksanakan sehingga tercipta keluarga yang islami, keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan baiti jannati, yang artinya adalah rumahku adalah surgaku. Mari kita ciptakan kedamaian dalam rumah tangga dengan cara menjalankan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.